Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peternak seluruh Indonesia. Hari ini kita di kandang bedus merah. Kalau kemarin kita sudah mereview tentang prinsip-prinsip umum membangun kandang. Kemudian kemarin juga kita sudah mereview tentang kandang ideal untuk penggemukan. Nah, hari ini kita akan mereview tentang hal yang sifatnya spesifik, akan tetapi ini sangat penting, bahkan penting sekali menurut kami, yaitu tentang lantai kandang. Lantai kandang ini sangat besar pengaruhnya bagi usaha ternak kita. Karena kalau kita misalnya menggarap kandang kita atau lantai kandang kita itu sembarangan, bisa-bisa kita tidak untung, tapi justru buntung. Nah, terkait hal itu, hari ini kita akan membahas tentang atau mereview tentang lantai kandang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, kasih komen, kasih kritik, tulis di kolom komentar. Teman-teman sekalian, terkait dengan lantai kandang, ada beberapa pilihan bahan yang bisa kita pilih. Sekaligus ini bisa kita bedakan sebagai madhab di dalam lantai kandang. Ada madhab bambu, ada madhab kayu, ada madhab selat plastik, ini yang terbaru. Mungkin ada madhab-madhab yang lain terkait dengan lantai kandang. Jadi tergantung passion kita, tergantung kemampuan finansial kita mau ikut madhab yang mana, mau pakai bambu, mau pakai kayu, atau mau pakai selat plastik. Monggo bisa dipilih. Nah, terkait dengan hal itu, kandang kami di Bedus Merah selama ini mulai dari awal hingga hari ini kami menggunakan kayu. Nah, kayu yang kami pilih adalah kayu jati, karena kayu jati ini relatif kuat, kemudian tahan terhadap hama, dan sekaligus mudah untuk proses pengaplikasiannya. Terkait dengan ukuran yang kami pakai adalah ukuran 35 atau ukuran untuk plafon kalau di sini. Jadi ukurannya 3 x 5 cm. Panjangnya itu menyesuaikan dengan kamarnya masing-masing. Kalau kamarnya 2 meter, ya berarti kita pakai panjangnya, kita ambil yang 2 meter. Nah, terkait dengan proses pengaplikasiannya, yang paling penting adalah bahwa kandang itu atau lantai itu bisa sejajar dengan tempat makan. Jadi posisinya itu sejajar dengan tempat makan. Sehingga kenapa bisa begitu? Nah, pertama, kalau kemudian lantainya itu tidak sejajar atau dibikin lurus ke belakang misalnya, nah bisa-bisa seringnya itu domba kita itu kepleset. Nah, ketika kepleset, kemudian kalau ada lubangnya terlalu besar, itu kemudian bisa kejepit. Nah, sehingga kemudian kita pasangnya itu sejajar dengan tempat makan. Nah, itu mungkin cukup penting untuk diaplikasikan. Kemudian yang kedua terkait dengan lubang. Nah, ini seringkali yang kemudian kita beberapa kali harus melakukan rehab terhadap kandang kita, itu pengaplikasian lubang untuk kotoran. Nah, lubang ini satu berfungsi agar kotoran itu bisa jatuh, kencing ataupun fesesnya bisa langsung jatuh, tidak menempel di sela-sela kayu lantai kandang kita. Nah, oleh karena itu maka menentukan ukurannya itu sangat penting. Nah, ukuran yang selama ini kami pakai adalah ukuran 1,5 cm sampai paling lebar itu 2 cm. Nah, lubang-lubang ini sangat penting karena kalau misalnya terlalu lebar nanti itu bagi domba yang kecil-kecil, nah itu bisa kakinya bisa keprosok. Tapi kalau kemudian terlalu sempit, kotorannya juga tidak jatuh sehingga menimbulkan bertumpuknya kotoran di atas kandang kita. Sehingga kita perlu sekali untuk menentukan ukuran. Jadi ukurannya dibikin sama, kira-kira
domba cempe itu tidak terperosok, tapi sekaligus kotoran masih jatuh. Nah, itu kira-kiranya antara 1,5 sampai 2 cm. Nah, kalau kita bikin kandangnya kayunya masih dalam kondisi basah, nah sebaiknya kita ukurannya antara 1 sampai 1,5 cm. Karena nanti lambat laun kayu-kayu itu akan susut, sehingga kemudian membuat lubangnya menjadi lebar. Nah, kesusutan kayu itu penting untuk dipertimbangkan, sehingga kalau kemudian kita sudah mengaplikasikan pakai lubang sebesar 2 cm, itu nanti ketambahan susut bisa menjadi 2,5 atau bahkan menjadi 3 cm. Kalau 3 cm rasanya kok terlalu lebar, sehingga bisa menyebabkan domba kalau yang kecil-kecil itu kan kemudian menjadi keprosok dan bisa-bisa patah, dan itu sering juga terjadi di kandang kami terus terang. Nah, sehingga pengaplikasian itu menjadi sangat penting. Jadi selain posisinya itu harus sejajar dengan tempat makan, kemudian yang kedua lubangnya jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu sempit, sehingga kotoran masih jatuh, sehingga domba kita selalu bersih, kemudian tidak terganggu oleh gas amonia kalau misalnya kotorannya menempel dan lengket di atas kandang.